Tapi nih Pak, dari semuanya itu ada yang mengkritik Pak. Nggak apa-apa, biasa. Ini saya bacakan Pak. Ini mantan bos Bapak nih. Nggak apa-apa, bagus. Kritisi impor pangan, Anies ingin desa jadi lumbung pangan nasional. Konteks lumbung pangan nasional Pak, supaya mungkin maksudnya juga baik gitu. Tetapi kayaknya berarti kalau lumbung berarti nggak perlu impor dong. Nah itu gimana Pak? Ini supaya publik juga memahami hal ini. Iya, bagus. Jadi Pak Anies kan juga Jakarta itu sebagai contoh. Jakarta itu lumbung pangan atau bukan? Kan beliau mantan gubernur DKI, beliau juga sangat dekat dengan saya juga gitu ya. Jakarta itu minus 1,3 juta ton setahun. Tapi Mas David pernah nggak ada beras? Ya, Kenapa kira-kira? Masukannya Pak. Cocok. Jadi Jakarta itu ada BUMD, namanya Food Station. Itu di route-nya dulu jago tuh. Iya. Di Dulu ya Pak. Sekarang juga sama. Beliau itu memikirkan. Jadi misalnya begini. Udah tahu nih 3, 4, 5, 6 bulan ke depan daerah panen itu yang mana aja. Jakarta nih ya. Dulu waktu Bapak dulu ya. Itu kita mensecure sekitar 4.000 kontainer. Untuk kerjasama antar daerah. Jadi kalau Mas David tanya sama saya tahu persis tuh Sidrap, Pinrang, Parepare, Pangkajene, daerah-daerah di Sulawesi Selatan termasuk Maros. Itu kita secure stoknya. Jakarta tinggal nerima. Pasar Cipinang sehari kurang lebih 2.500 ton. Kalau hari Senin misalnya 5.000 ton. Itu udah tersecure. Ajak semua pedagang. Kenapa? Karena kalau bahasanya Pak Erik, kita jangan jadi menara gading. Ya, kita harus libatkan private, kita harus libatkan pedagang. Tadi teman-teman IKAPI, sebelumnya APSI, Asosiasi Pedagang Pasar. Jadi ini ruangan ini tempat kumpulnya Pentahelix. Ya. Tadi pagi meeting soal gula, karena kita udah tetapkan harga gula di tingkat petani itu 12.500, tapi angkanya nggak naik-naik di 12.1, 12.2, tapi tahun lalu masih 11.500, sehingga Badan Pangan merasa perlu untuk mengumpulkan para stakeholders, termasuk tadi BUMN, ya, sebagai off-taker untuk meningkatkan harga di tingkat petani. Karena harga di hilirnya udah naik. Harga hilirnya udah dinaikin sama pedagang, tapi harga petaninya maunya rendah. Nah, ini nggak benar. Jadi Badan Pangan itu punya kewajiban untuk harga petani. Nah, tadi balik ke lumbung tadi. Lumbung itu bisa dua nih. Bisa memproduksi sendiri, bisa dari luar. Bisa dari luar. Kalau yang Jakarta lakukan dari luar. Itu lumbungnya diisi, tetapi dari daerah-daerah sentra produksi. Kalau yang daerah sentra produksi, ya diisi lumbungnya. Tapi kalau lumbungnya udah penuh, dibagi yang lain. Ya, makanya di Badan Pangan itu ada namanya fasilitasi distribusi. Jadi ada satu daerah yang punya kelebihan, ada satu daerah yang defisit. Daerah surplus sama defisit. Ini sekarang kerjasama antar daerah udah nih. Gitu. Nah itu maksud saya Pak, berarti sebenarnya kerjasama antar daerah seperti ini, kalau lancar juga minimal ngurangin PR ya Pak? Jadi nanti, mumpung lagi pilkada, ya pilih pemimpin daerah. Yang janjinya gitu ya Pak? Yang tahu persis masalah pangan, sehingga kalau kelebihan, udah ada engagement dengan daerah yang defisit. Sehingga harga di tingkat petaninya, kalau daerah produksi ya, jadi produsen itu tugasnya petani masyarakat itu produksi aja. Tapi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN sebagai off-taker. Ya, untuk dibeli dan dikirimkan ke daerah defisit.